Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kiswah, kita kembali lagi dalam Pojok Kiswah episode ke-7. Kali ini sangat spesial sekali, Mas Dimas. Benar sekali. Biasanya kalau kita podcast ini, backgroundnya ini perapian, Pak. Perapian. Sekarang rumah era Mediterania. Iya. Gitu ya. Mewah. Sekarang ini backgroundnya ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat. Republik Indonesia. Kita bertamu di rumah rakyat. Ya, di rumah kita sendiri. Dan narasumber pada kali ini spesial sekali, Mas Dimas, yaitu ada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Arsul Sani. Ya, Assalamualaikum Mas Amrul, Mas Dimas. Waalaikumsalam. Terima kasih ini sudah main ke kantor saya di bulan puasa. Ya, Semangat puasanya Gimana? lancar, Pak ya? insya Allah. Dan yang penting kita sehat. Nah, Alhamdulillah. Saya sedikit akan membacakan Ya. profil Bapak ya. Pak Ya. Arsul Sani ini lahir pada 8 Januari 1964, seorang politisi dan pengacara, Pak ya. iya, ini kayaknya saya jadul sekali. Kalau disuruh tanggal lahirnya itu agak malu-malu sebetulnya. Oh, Bapak pengen jadi milenial. Itu iya, milenial kolonial insya Allah. Pak Arsul ini lulus S1 Hukum dari Universitas Indonesia, kemudian S2-nya Ilmu Komunikasi di Istiqom LSPR, dan S3-nya yaitu Justice and Policy dari Glasgow University, Pak. Ya. Kemudian sekarang aktif di Sekjen Partai Persatuan Pembangunan dari tahun 2016. Enggak, cut dulu. Jangan sekjen, wakil ketua. Wakil Oh, ketua ini. umum. 2016-2021. Oh gitu. Ya, Oh saya kirain. bacanya. Oh lagi nggak Belum kelar. Ya udah ulang. Kirain. Nggak apa-apa. Gitu. Dan Oh, jangan panjang-panjang malu ah. Gitu loh. Itu Glasgow Caledonian University. oh iya, Ya, oke. ada. Dan sekarang Pak Arsul ini adalah Wakil Ketua MPR RI. Ya. Boleh diceritakan lebih lanjut, Pak, mengenai profil Bapak? Ya, ini Mas Amrul, Mas Dimas ya. Sejatinya saya ini bukan politisi karir ya. Kadang-kadang saya atau bahkan anak-anak saya merasa bahwa saya masuk ke dunia politik ini kesasar, tersesat. Nah, ya. Karena memang kalau lihat perjalanan aktivitas saya dari sejak kuliah dan kemudian selesai kuliah ya sampai 2011. Nanti saya cerita kenapa kok starting point-nya itu 2011 ya. Itu saya sebetulnya agak jauh dunianya dengan dunia politik ya. Saya memulai karir itu ya ketika masih kuliah waktu itu di Fakultas Hukum UI ya, itu menjadi asisten pembela umum sukarela, volunteer lawyers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ya, yang berada di bawah YLPAI yang dipimpin oleh, saya kira kita semua kenal ya, pengacara kondang sudah almarhum Bang Adnan Buyung Nasution ya. Nah, itu di tahun 86 88 menjelang saya selesai dari kuliah di Fakultas Hukum UI. Nah, kemudian di sana tentu karena di LPH saya menangani banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat ya, public interest lah istilahnya itu ya. Seperti apa contohnya? Saya dulu membela para pedagang asongan di terminal Pulau Gadung, Cililitan, Kalideres yang dilarang berdagang di Tahun dalam berapa terminal. Itu tahun 87 ya, Saya zamannya belum lahir ini kalian belum lahir ya. Jadi itu zamannya dulu masa pemerintahan Orde Baru, Pak Laksamana Sudomo sudah almarhum juga ya, itu menjadi Pangkop Kamtib. Dulu ada namanya operasi Esok Penuh Harapan. Nah, kita kemudian plesetkan jadi operasi Esok Punah Harapan. Nah, karena pemerintah saat itu melarang, pemerintah daerah Jakarta melarang para pedagang asongan itu berdagang di dalam terminal. Padahal itu satu-satunya mata pencarian mereka. Membela juga para sopir mikrolet. Saya ingat itu M09, M011, jurusan Tanah Abang ke Penjeruk.
ya sama rawa buaya. Nah, kemudian juga menangani penggusuran tanah untuk perluasan Taman Mini di Kelurahan Pinang Ranti, Pondok Gede, Jakarta Timur. Jadi banyak itu masa-masa indah buat saya ya. Masa milenial saya itu ada indah-indahnya juga ternyata ya. Karena berhadapan dengan polisi, dengan tramtip gitu ya. Kadang bahkan juga dengan tentara. Berarti Bapak suka turun ke lapangan demo-demo gitu, Pak? Oh, Suka ya, ikut juga, gini, ya? waktu zaman saya kuliah itu juga ada demo tapi nggak begitu leluasa seperti sekarang ya. Pokoknya kalau mahasiswa ya kaum milenial zaman sekarang ini yang paling beruntung karena segala sesuatunya leluasa. Dulu kan zaman ya sering disebut sebagai rezim pemerintahan yang otoriter ya. Kita kalau demo juga takut-takut. Nah, pada saat itu demonya terkait dengan asas tunggal Pancasila yang waktu itu diharuskan, dipaksakan kepada semua organisasi ya, partai politik, kemudian ormas-ormas. Yang itu banyak ditentang pada saat itu. Orde Baru, Pak ya? Ya, zaman Orde Baru. Oke. Akhirnya Pak, setelah perjalanan panjang di dunia aktivisme ya, membela masyarakat, kemudian akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik. Itu seperti apa Pak? Ya, itu ada lanjutannya dulu. Saya masuk ke dunia profesional ya. Saya kemudian selama 14 tahun menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional ya. Dan kemudian 3 tahun menjadi komisaris di perusahaan itu. Nah, satu ketika saya berpikir bahwa tentu hidup ini tidak cukup hanya mencari uang untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mesti ada sesuatu yang kita yakini itu akan lebih memberikan manfaat pada hidup kita, terutama untuk masyarakat. Nah, kebetulan pada saat itu saya sudah ingin pensiun, baik dari dunia itu tadi profesional sebagai direksi maupun sebagai lawyer. Nah, saya sebetulnya lagi pengen sekolah, ya, sekolah ke Scotland, ke Glasgow itu tadi dalam rangka doktoral saya itu, gitu ya. Baru saya belum lama memulai sekolah saya di Glasgow Caledonian University itu, saya ditelepon oleh Pak Soleh Amin dan juga Pak Lukman Hakim Saifuddin, ya, yang pada saat itu adalah tokoh-tokoh dan juga petinggi Partai Persatuan Pembangunan. Saya diminta untuk gabung. Nah, di sanalah saya masuk ke dunia politik yang sebenarnya dengan menjadi struktural partai politik, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan. Saya waktu itu diamanai tahun 2011 setelah selesai Muktamar Bandung itu menjadi Ketua Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Sambil saya sekolah di Glasgow sana itu. Nah, ya. Cerita selanjutnya memang agak seru juga gitu ya. Saya sebetulnya tidak berpikir untuk menjadi anggota DPR pada saat masuk partai. Karena memang waktu itu Pak Lukman dan Pak Soleh Amin mengatakan yang penting bisa bantu P3 terutama di bidang hukum. Karena bagaimanapun kan saya punya pengalaman sebagai professional lawyer, sebagai eksekutif perusahaan yang juga ngurusi soal-soal legal matters ya, soal-soal hukum. Nah, tapi kok kemudian mau pemilu 2014 ya, saya kemudian didorong oleh teman-teman yang ada di LBH untuk menjadi caleg. Ya, itu ada ceritanya juga. Saya ini jadi caleg yang tidak mengisi formulir kesediaan dicalekkan sendiri, itu diisikan oleh teman-teman di LBH. Saya tinggal tanda tangan saja dan ngisi dapilnya maunya di mana. Oh, bebas gitu ngisi sendiri. Iya. Nah, akhirnya memang jadilah caleg. Ketika jadi caleg, karena memang pada saat itu ya P3 tentu memerlukan caleg supaya bisa memenuhi kuota yang disediakan ya bagi partai politik. Nah, kemudian saya karena masih terus sekolah kan tidak fokus juga ya. Sampai satu ketika saya ditelepon oleh Pak Romi waktu itu yang menjadi sekjen ya Partai Persatuan Pembangunan
ketua umumnya masih Pak Surya Dharma Ali, untuk serius nyalek itu di Dapil. Kenapa? Ya supaya ada kepastian kursi P3 tidak hilang di Dapil saya, Dapil Jawa Tengah 10. Ya sudah, akhirnya saya fokuslah ke pencalekan itu. Kok dilalah terpilih gitu loh. Ya terpilih jadi anggota DPR. Nah, saya sering ditanya, kok bisa terpilih padahal nggak terlalu fokus karena masih studi doktoral itu. Nah, saya bilang saya termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena saya nyalek di dapil saya. Nah, di dapil saya ini dulu ayah saya adalah seorang tokoh NU, kemudian juga tokoh P3, pernah menjadi ketua DPC P3 Kabupaten Pekalongan. Jadi kan dikenal banyak orang. Nah, karena dikenal ayah saya bukan sayanya ya. Maka ketika saya sosialisasi, saya mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, tidak mengalami kesulitan. Berarti udah ada modal sosial. Iya. Jadi saya mendapatkan modal sosial yang besar ya dari almarhum ayah saya. Ya, itu barangkali yang kemudian menjadikan orang-orang mau milih saya. Ya kan kalau nggak ada modal sosial dari ayah saya kan nggak tahu siapa Arsul Sani ini. Gitu loh. Saya ingat sekali statement Pak Arsul ini bahwa yang dibutuhkan oleh seorang caleg itu tidak hanya modal finansial, tapi modal sosial. Ya, itu memang keyakinan saya tentu setelah saya itu terpilih. Kenapa? Karena begitu saya terpilih jadi anggota DPR 2014 kan saya kemudian bertemu juga dengan teman-teman yang jadi caleg ya. Tentu bertemu dengan teman yang jadi caleg itu ada yang kemudian jadi anggota DPR terpilih, ada yang enggak ya. Dan kemudian yang enggak misalnya itu cerita bahwa dia habis sekian lah lumayan besar. Nah, tetapi saya lihat dari cerita dia bahwa dia hanya mengandalkan modal finansial saja. Nah, memang modal finansial tidak bisa dipungkiri kita perlukan. Tetapi kalau hanya modal finansial saja tanpa modal sosial, ya berat juga untuk terpilih. Jadi kita mesti punya dua-duanya, gitu ya, punya dua-duanya. Gitu. Tapi waktu itu antara modal sosial dan finansial bagaimana Pak dari Pak Arsul sendiri? Apakah imbang dua-duanya atau yang ada nih salah satu yang dicurkan lah itu? Gini. Ya duit saya kan nggak banyak-banyak, saya kan bukan masa sih Pak gitu ya, punya. Saya merasanya modal sosial kita yang lebih berperan, ya. Tapi memang secara kuantifikasi susah ya mengukurnya. Barangkali satu-satunya ukuran itu kan begini, saya keluar berapa, kemudian caleg yang jadi tanpa modal sosial itu keluar berapa. Nah, dari situ kemudian kita bisa membandingkan kalau itu kita yang hanya keluar sekian itu terpilih, kemudian yang itu keluar sekian kok terpilih atau tidak terpilih lah, itu kita bisa kemudian menyimpulkan bahwa seberapa besar modal sosial yang kita miliki itu. Gitu. Tapi kabarnya nih Pak, apakah dari tulisan kami ya, dari beberapa data yang kami telusuri sebelumnya, katanya pernah tidak di P3 karena dipinang oleh PKS. Ya, gimana? Itu ada ceritanya sendiri. Jadi 2008 itu kan saya orang profesional, ya. Tiba-tiba teman-teman PKS datang ke rumah yang di DPP dan minta agar saya bersedia dicalekan sebagai istilahnya caleg non kader lah ya, sebagai PKS orang eksternal yang dicalonkan. Meskipun tentu kalau jadi calon itu kan pasti harus jadi anggota partai ya. Ya sudah, saya terima karena itu sebuah kehormatan ya. Saya tidak melamar, saya tidak mengajukan diri untuk jadi caleg ya. Tapi karena itu sebuah kehormatan akhirnya saya terima.
Nah, tentu segala sesuatu ada hikmahnya juga. Ternyata saya tidak terpilih. Ya. Oh, pernah tidak terpilih, Ya, Pak? jadi tidak terpilih ketika jadi caleg PKS. Ya. Nah, karena saya tidak terpilih dan karena saya memang pada saat itu belum bermaksud untuk masuk ke dalam dunia politik, dalam arti kepada struktur partai PKS, ya sudah, maka selanjutnya ya hubungan saya dengan teman-teman itu hubungan silaturahmi biasa, tapi bukan hubungan kepartean. Sampai itu tadi di 2011 saya diajak oleh Pak Soleh Amin, Pak Lukman Hakim Saifuddin untuk masuk ke P3. Nah, itu. Tapi ceritanya Pak, pada saat Bapak dilamar oleh PKS, kemudian menerima banyak penolakan, termasuk dari Pak Adnan Buyung Nasution, itu gimana? Iya, jadi gini, saya itu keluarga besarnya kan berlatar belakang memang NU, ya. Dan ya harus diakui bahwa orang NU itu partainya kalau nggak PKB ya P3, kan begitu. Nah, jadi memang ada resistensi termasuk dari keluarga saya sendiri. Kemudian tadi karena saya cerita bahwa saya pernah di LBH, maka tentu silaturahmi saya ini dimanapun biasanya kalau bergaul silaturahmi itu tetap saya pelihara, ya. Silaturahmi saya dengan tokoh-tokoh hukum seperti Bang Buyung itu juga tidak pernah putus, ya, bahkan sampai beliau itu wafat, ya. Nah, ternyata ya saya tidak tahu kenapa rata-rata responnya negatif ketika saya itu menjadi caleg PKS. Nah, itu barangkali yang menyebabkan nggak terpilih juga. Termasuk keluarga Pak ya? Termasuk keluarga, ya itu. Jadi memang hal yang berbeda dengan situasi ketika saya masuk P3. Semua teman-teman dan juga tentu keluarga itu mendukung, ya. Nah, alhamdulillah juga karena kan misalnya teman-teman saya yang katakanlah bukan aktivis Islam gitu ya, yang pergaulannya lebih kosmopolitan, liberal gitu ya, atau sekuler bahkan begitu ya. Itu saya pikir, loh kok kenapa kok partai Islam kok bukan? Tapi ternyata tidak. Nah, ini hal yang bagus juga bahwa P3 sebagai partai Islam itu juga paling tidak disalahpahami, tidak di-misunderstood lah ya sama kalangan yang berada di luar katakanlah ormas Islam atau aktivis Islam itu. P3 ini Pak dari sejarah berkaca dari sejarah dari fusi partai di era Orde Baru ya sampai saat ini adalah salah satu memang partai yang tertua yang masih eksis sampai saat ini. Dalam perjalanannya kan memang banyak ya Pak jatuh bangunnya seperti itu. Pernah menduduki 50-an kursi di DPR sampai saat ini adalah fraksi yang paling kecil kebetulan. Nah, dari kacamata seorang Pak Arsul Sani ini Pak, apa sih Pak yang terjadi saat penurunan elektabilitas partai ini? Saya mau bicara padanya saja ya. Ya. Kalau P3 itu makin kecil, menurut saya yang harus berintrospeksi atau bahkan yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri yang ada di P3. Ya. Kenapa kok menjadi semakin kecil? Ya. Karena menurut saya, mudah-mudahan sih saya salah, ya, malah bukan mudah-mudahan saya benar. Tapi menurut saya karena banyak yang di partai itu nawaitunya itu pertama ingin mendapatkan kedudukan, ya. Sebenarnya sah saja mendapatkan kedudukan, tapi yang kemudian menurut saya kurang elok ketika kita ada di partai dan kemudian kita itu mencari uang, mencari kehidupan, mencari kehidupan. NU tapi yang nunut urip. Nah, bukan Nahdlatul Ulama. Singkatan gitu baru loh. lagi ya. Itu ya. Nah, jadi yang dikedepankan bukan bagaimana saya ada di partai dan kemudian saya bisa punya peran
tapi bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan dan dari kedudukan itu saya bisa memupuk kekayaan. Ya. Itu. Maka saya sering jujur saja di partai ini mengelus dada. Ya. Kenapa? Kalau bertemu dengan orang-orang, ya, meskipun ini bukan hanya ada di P3 terus terang, yang kemudian kaya karena di partai. Kaya karena menjadi anggota DPR. Itu loh. Itu saya mengelus dada dan kayanya itu nggak tanggung-tanggung, tidak boleh juga berarti tidak kaya. Kalau kaya itu karena kemudian dia mampu membangun usaha, ya, punya usaha dan usahanya berkembang karena katakanlah jadi anggota DPR masih sah. Tapi ini tidak punya usaha, tidak punya profesi, Ujuk-ujuk kaya. jadi anggota DPR saja, tapi kok bisa kaya? Dari mana itu? Nah, ini yang saya kira mesti kita introspeksi diri. Ya, saya nggak munafik bahwa ketika saya di DPR ini, saya juga mendapatkan penghasilan. Ya, mendapatkan juga kekayaan. Tapi insya Allah, ya, saya tidak kemudian memperkaya diri sendiri karena saya kebetulan ada bandingannya. Apa Ya. tuh, Pak? Bandingannya adalah semua take home pay, gaji tunjangan yang saya terima di DPR ini dibandingkan dengan gaji dan tunjangan saya ketika menjadi Komisaris. direktur di perusahaan multinasional itu, mohon maaf, nggak ada separuhnya. Waduh. Mau spill angka nggak? Jangan usah disebut, nggak lah. usah. Tapi tidak ada separuhnya, ya itu. Nah, tapi ya itulah yang saya ini kan. Jadi selama ya nawaitu kita itu fokus kita itu tadi penghidupan kita yang berlebihan. Saya tidak mengatakan tidak boleh loh. Ya, yang berlebihan. Yang nggak pantas lah orang kok kaya jadi anggota DPR itu ya. Itu ya susah. Ya. Kemudian partainya akan jadi besar. Kenapa? Karena saya punya keyakinan. Barangkali kenapa ini kok jadi kecil? Karena Allah Subhanahu wa taala nggak ridho juga. Itu loh. Bahwa partai yang notabene adalah partai Islam, tapi kok seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada yang barangkali tersinggung atau kurang berkenan dengan statement saya. Sebagai introspeksi itu diri, loh. Pak, ya. Iya. Itu saya kira yang kita semua harus kemudian mengintrospeksi diri. Yang kedua, ini masih ada banyak selain soal kekayaan. Setelah jadi politisi, setelah jadi ya duduk anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota tidak meminterkan diri sendiri. Artinya bagaimana? Artinya begini loh, kita ini harus terus belajar, ya. Karena kalau kita kemudian tidak melengkapi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang up to date, gitu ya, tidak terus menambah pengetahuan kita, ya jadi anggota DPR ya jadi anggota DPR yang baik aja, jadi pendengar yang baik. Pemerintah ngomong apa, dia nggak bisa merespon. Ya. Setuju. Padahal anggota DPR, DPRD itu kan sering disebut sebagai anggota parlemen. Hanya ada parlemen pusat, ada parlemen daerah. Dan parlemen itu berasal dari bahasa Prancis, le parle. Itu artinya to speak, untuk bicara. Jadi anggota DPR itu harus banyak bicara, ya. Tidak hanya di rapat, tapi juga di berbagai forum sehingga apa yang jadi pikiran dia, apa yang sedang dia perjuangkan itu diketahui oleh publik. Konsekuensinya memang kadang-kadang negatif. Ini orang kok terlalu banyak ngomong, gitu loh. Nah, ini bagi masyarakat yang belum ngerti. Kalau anggota DPR itu memang harus banyak ngomong. Kalau pemerintah mulai jadi menteri kayak Pak Soeharto gitu ya semua menteri lah, malah nggak boleh banyak omong, harus banyak kerja, gitu loh. Kalau eksekutif tuh harus banyak kerja, jangan banyak ngomong. Itu kalau banyak ngomong ya ada tempatnya di Senayan ini. Nah ini yang kita masyarakat juga harus kita kasih tahu.
Karena kadang-kadang ada juga kan suara kan, kalau saya posting di medsos itu mengatakan, kebanyakan ngomong, tidak jelas kerjanya. Lu yang memang digaji untuk ngomong. Kalau anggota DPR itu tidak pernah ngomong, ya, di rapat diem, bertanya hanya sekedarnya, gitu ya, nggak bisa mengkritisi, ya dia namanya tidak bekerja tidak sesuai dengan gajinya. Gaji buta, Pak. Itu iya. Mungkin Mas Dimas berminat ngomong digaji? Iya, jadi anggota DPR. Itu loh, jadi caleg dulu ketika harus terpilih. Itu. PR-nya ya itu ya, model finansial dan model Modal sosial. sosial. Itu. Tapi emang biasanya suka lihat-lihat komen-komentar gitu Pak di medsos. Oh iya dong, kan kita cuman kita nggak boleh emosian gitu. Kalau udah main medsos itu mau dikomentari yang sengit-sengit pun, yang pedas-pedas pun kita hadapi semua dengan senyuman kayak judul lagu. Nggak baperan ya, Pak? Itu. Sedikit bergeser, Pak. Ya. Bapak Arsul ini pernah mendapat penghargaan dari sebagai legislator pro eksistensi Iya. dari Badan Musyawarah Antar Gereja Ya. Lembaga Keagamaan Kristen. Ya. Pada momen itu Pak Arsul mengatakan bahwa Bapak pernah menghadapi ujian inklusivitas ketika Gus Dur meminta Bapak untuk membela kelompok minoritas. Itu seperti apa, Pak, ceritanya? Ya, jadi kan begini. Sebagai orang Islam, saya ingin menjadi orang Islam yang inklusif, tidak eksklusif, ya. Inklusif itu apa sih? Ya kira-kira menjadi orang Islam yang membawakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Nah, itu kan. Nah, kan tadi saya bilang di awal itu saya memang menjadi asisten pembela umum di LBH. Jadi kan tentu saya beredar di kalangan teman-teman ya, public defender lah ya, pembela umum ya, pembela publik ya. Nah, satu ketika dulu kalau nggak salah di awal reformasi ya, itu kan ada sekolah tinggi teologi yang diusir. Nah, kemudian ya saya waktu itu pas lagi ke PBNU ketemu Gus Dur, ya kita yang punya latar belakang hukum itu disuruh untuk katakanlah membela bukan tentu membela teologinya ya, tetapi membela hak-hak dari orang yang terusir itu. Waktu itu Gus Dur jadi presiden atau ketua PBNU? Oh, Gus Dur masih ketua umum PBNU pada saat itu ya. Dan saya hanya jadi aktivis lepas saja karena saya sudah bekerja sebagai professional lawyer pada saat itu ya. Nah ya sudah, dan saya memang biasanya baik sebagai katakanlah lawyer, konsultan hukum untuk masalah-masalah kepentingan publik seperti itu setelah selesai atau itu silaturahmi itu tetap jalan terus. Nah, itu terus jalan terus. Termasuk kemudian berkenalan ya dengan teman-teman Badan Musyawarah Antar Gereja dari Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia, dari PAMAK LKKI ya. Nah, itu terus kalau mereka misalnya baik sebagai pribadi atau organisasinya misalnya ada masalah hukum atau sering berkonsultasi. Nah, itulah yang disebut dengan inklusivitas. Jadi saya itu kalau katakanlah karena latar belakang saya ini orang hukum, advokat begitu ya. Kalau ada orang datang ke saya minta bantuan ya, saya nggak pernah tanya, agamamu apa? Itu loh. Itu. Nah, ya saya dengerin masalahnya itu, kemudian saya kasih pendapat hukum saya atau juga petunjuk mesti begini, mesti begitu. Saya sampaikan juga kelemahannya juga, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, barangkali itu yang kemudian dinilai oleh teman-teman ya, pengurus PAMAK itu kan organisasi gereja yang ratusan anggotanya ya, bahwa itu sebagai sebuah bentuk keterbukaan. Meskipun saya politisi partai Islam, tentu kalau yang bermasalah itu adalah ormas Islam,
ya pasti kita bantuin lah, gitu ya. Iya. Itu kalau ada ketidakadilan, uang yang bukan Islam saja kita bantu, gitu ya. Tetapi memang secara prinsip saya memang kalau membantu nggak pernah tanya orang agama kamu apa dulu, itu nggak pernah. Itu, ya. Oke Pak, kita beralih nih Pak sedikit. Ya. Makin hari itu kan kita sudah semakin mendekati Ya. tahun politik di tahun 2024. Ya. Seluruh partai baik itu yang lama maupun Ya. partai yang baru semua berlomba-lomba untuk mencari ceruk-ceruk anak muda nih Pak. Ya. Sebenarnya. Dari kacamata seorang politisi senior baik secara umur dan pengalaman nih Pak, Ya. apa sih yang gagasan apa yang dimiliki oleh seorang Pak Arsul Sani atau Partai Persatuan Pembangunan ini untuk merebut suara hati masyarakat milenial di tahun 2024 nanti? Ya, pertama ketika kita pemilu 2019 saja itu sudah hampir 50%, 49, sekian suara datang dari pemilih milenial. Artinya pemilih yang berumur di bawah 40 tahun. Dan ini tentu akan meningkat di tahun 2024. Maka mau tidak mau semua partai tentu harus termasuk P3 itu harus masuk kepada dunia kaum milenial ya berumur di 40 ke bawah itu. Nah, tentu kan pertama komunikasi harus dibangun. Dan yang kedua setelah komunikasi terbangun ya aktivitas bersama, joint activity gitu ya, antara kita yang sudah kolonial dengan yang milenial itu juga harus dibangun ya. Tentu kemudian artikulasinya dalam berbagai masuk kegiatan. Kalau saya pribadi misalnya di Dapil ya, saya ya mengembangkan memberikan kesempatan. Nah, untungnya kan anggota DPR itu punya anggaran reses. Nah, kita dengan anggaran reses itu kita lebih fokuskan, porsinya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan kaum milenial ya. Saya di Dapil itu ya misalnya ikut mendukung, mensponsori lah kegiatan misalnya kemah seni budaya gitu ya. Yang di sana diisi dengan berbagai kegiatan yang para pesertanya itu semua milenial, nggak ada yang kolonial gitu loh. Nah, itu contoh. Kemudian karena dunia milenial itu dunia yang dekat dengan teknologi informasi ya. Maka kemudian kita harus bantu juga kalangan-kalangan milenial yang tidak di kota besar, agak jauh lah ya, remote area di daerah-daerah yang barangkali literasi teknologi informasinya itu terbatas. Nah, karena terbatas, maka harus kita bantu ya, agar mereka kemudian bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan cara yang benar, dengan konten yang benar, itu loh. Nah, itu terus ya. Nah, dengan sendirinya kalau dari interaksi itu ya mau nggak mau ya mudah-mudahan lah disenangi lah ya sama milenial ya. Sambil ya kalau saya kira orang partai ya termasuk yang di P3 seperti saya itu menawarkan tentu ya. Ini loh P3 ini bukan partainya orang tua aja, sekarang ini partainya anak-anak milenial. Nah, alhamdulillah lah di banyak daerah termasuk Dapil saya banyak yang kemudian yang masuk kategori milenial itu menjadi ya pertama harus dekat, harus kenal. Setelah kenal dekat ya. Nah, kemudian menunjukkan itu tadi kecenderungan untuk bisa mendukung P3 dan itu harus terus menerus kita lakukan. Bahkan menurut saya tidak cukup karena kita punya kepentingan atau maksud untuk dapat suara dari P3 karena ada saya kira yang lebih besar lagi kepentingannya, ya ini kepentingan agar generasi milenial kita itu tidak masuk kepada katakanlah ya kelompok-kelompok yang katakanlah radikal keras, ataupun yang sekuler kebablasan. Nah, jangan itu.
Oke, PR besar ya Pak, menanti Partai Persatuan Pembangunan tidak hanya berusaha untuk melepaskan sebagai predikat partai tradisional ya Pak, namun juga soal politik identitas nih Pak. Kita mulai bergeser ya. Kalau banyak orang yang banyak orang mungkin belum tahu juga bahwa Pak Arsul ini selain sebagai seorang politisi juga sebagai penulis, gitu ya. Ada beberapa buku yang saya garis bawahi soal relasi Islam dan negara ya Pak. Nah, berkaca nih Pak dari kontestasi politik di masa 2019 atau bahkan ditarik lagi di Pilkada DKI 2017, sedemikian rupa kita terdikotomi nih Pak oleh polarisasi memainkan isu-isu kelompok, agama dan sejenisnya. Dari kacamata seorang Pak Arsul nih Pak, sebagai penulis juga, sebagai pengamat juga, sebagai politisi juga, apa yang bisa diproyeksikan dari kacamata Pak Arsul? Apakah akan terulang lagi nantinya isu-isu yang sama di 2024 atau seperti apa Pak? Saya kira pertama kita harus punya kesadaran bahwa yang namanya politik identitas itu ada dan akan selalu ada dan dimanapun ada, ya, tidak hanya di Indonesia. Jadi jangan berpikir bahwa politik identitas itu hanya ada di Indonesia. Di Amerika yang usia demokrasinya sudah lebih dari 200 tahun, itu politik identitas juga ada dan sampai sekarang kita juga menyaksikannya. Politik identitas itu ada di sana. Jadi politik identitas itu tidak akan bisa dihilangkan. Itu keyakinan saya. Tetapi yang namanya politik identitas itu jangan kemudian ya menyebabkan segregasi atau keterbelahan masyarakat. Jadi ketika kita mengartikulasikan politik identitas kita, itu tidak boleh kemudian satu membangun eksklusivitas. Eksklusivitas itu misalnya kita mulai dari kalau dalam bahasa agama itu memisahkan antara minhum, minna dan minhum, golongan saya dan golongan kalian. Itu jangan, itu ya. Kita harus tetap mengedepankan kita, we, itu ya. Jadi meskipun kita berbeda, kan tidak di dalam semua hal kita akan berbeda, ya. Mungkin bahkan katakanlah dalam politik misalnya dari 10 masalah sesungguhnya kita berbeda cuma di 2 masalah saja. Bukan di yang 8 masalah pada dasarnya sama. Nah, ini yang harus terus-menerus kita bangun terutama kepada orang milenial, karena itu jangan kemudian karena kita punya identitas tertentu malah identitas itu kita dorong untuk menciptakan eksklusivitas. Itu jangan. Jadi yang harus kita ciptakan dengan identitas yang kita miliki itu inklusivitas, ya. Kita pertama bisa menegaskan identitas kita sebagai partai Islam, tetapi kita bisa toleran terhadap yang lain, termasuk ketika berbeda pandangan, ya. Dalam alam demokrasi ya, nanti kalau nggak ketemu bagaimana, yang nggak ketemu ada mekanismenya lah, ya. Mekanismenya apa? Ya kalau nggak bisa musyawarah mufakat ya voting, ya kan itu hal yang biasa. Tapi setelah itu ya selesai, ya sudah selesai, gitu loh, itu, ya. Nah ini yang saya kira harus terus-menerus kita bangun, itu. Ya Pak, kalau dari Partai P3 sendiri nih Pak, bagaimana, apa strategi yang akan dilakukan untuk menanggulangi akan adanya isu-isu ini nanti di 2024 Pak? Ya, saya kira begini. Pertama di internal partai harus dikembangkan inklusivitas itu tadi. Ya. Dimulai dari internal partai ya Pak? Dari internal partai itu sendiri harus kita mulai sikap-sikap inklusif. Inklusif itu harusnya gini loh. Kami Partai Islam, kami memang memperjuangkan katakanlah aspirasi umat Islam, kami memperjuangkan ajaran Islam, tetapi ini yang kami bawa ini adalah yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kemanfaatan bagi semuanya, tidak hanya katakanlah umat Islam saja, itu. Dan yang kedua yang harus kita kedepankan adalah bahwa kita siap untuk bermusyawarah, ya. Wa amruhum suro bainahum. Nah, itu harus kita sampaikan. Jadi tidak ada cerita menang-menangan. Dan yang lebih dari itu, ini harus kayak pertandingan tinju. Baku pukul. Ya. Tapi kan setelah selesai,
lonceng terakhir berbunyi, ya harus rangkul-rangkulan. Rangkul-rangkulan. Jangan dipelihara semangat baku pukulnya itu. Nah, itu. Semua berhenti di ring tinju aja ya Pak. Betul. Ya. Sebelum kita akhiri nih Pak, Ya. saya mau nanya, biasanya Pak Arsul suka nyari nama Pak Arsul sendiri nggak sih di Google Pak? Saya Iya. kadang-kadang, kadang-kadang karena misalnya begini, ada isu yang berulang, ya. Saya itu harus kemudian mencari, ini gua ngomong apa ya? Gitu ya. Itu loh. Kenapa begitu? Supaya orang nggak kemudian menghadap-hadapkan antara pendapat saya yang dulu dengan pendapat saya yang sekarang, antara kol kodim dengan kol jadid, gitu loh. Sebisa mungkin konsistensinya harus ada. Kalaupun harus ada perbedaan, maka harus terterangkan, terjelaskan. Nah, itu saya sering menggoogle-nya dalam konteks itu. Itu. Nah, sekarang kita cari nih nama Pak Arsul di internet munculnya seperti apa ya? Iya. Nah, pertama nih Pak, mohon ditanggapi dari tempo.co. Anggota DPR Apa itu? nonton video porno Pak. Oke. Arsul Sani sudah cukup sanksi sosial. Iya. Emang pada nonton Pak? Gini. Tadi itu ada Gini. satu anggota. Dulu kalau nggak salah ada anggota DPR yang kedapatan nonton video porno dan kemudian mengundurkan diri, ya, sebagai bentuk ya dia menyangsi dirinya sendirilah, mengundurkan diri. Tahu diri lah ya. Ya, Pak. tahu diri. Nah, dalam kasus anggota DPR yang baru saja itu, hemat saya, kalau dari penjelasan yang ada, itu kan begini. Dan ini kan saya alami sendiri, karena kan saya anggota DPR juga. Kita ini kalau lagi rapat berjam-jam, kan kemudian tidak selalu dalam rapat itu kan kita bicara, ada yang kita mendengarkan. Nah, kadang-kadang, kemudian kan kita memang harus membuka handphone kita, apalagi kalau kemudian ada katakanlah acara lain atau ada keperluan lain yang kita juga pada saat yang sama itu juga menunggu perkembangan. Dan kemudian kita juga perlu menjawab juga melihat pesan-pesan itu. Nah, di antara sekian itu kan pasti ada yang kirim video. Nah, kalau saya kebetulan saya sudah mematokkan diri kalau video nggak akan saya buka. Tapi kalau pesan-pesan saya buka, meskipun saya rapat. Nah, kenapa? Karena di antara pesan itu ada yang harus saya jawab dengan segera. Itu loh. Tetapi kemudian kalau ada anggota yang seperti itu, kemudian karena itu bukan karena dia itu sengaja cari situs video porno gitu ya. Itu niat dari awal. Ya, itu niat dari awal kan. Iya. Tapi ini karena dapat kiriman kemudian terdownload kok ternikmati sebentar. Ya sudahlah. Sudah dihukum sosial dengan begitu banyak pemberitaan dan segala macam. Nggak usah juga kemudian kita nonton berlebihan. Tapi peristiwa itu menjadi introspeksi buat kita semua. Buat saya itu introspeksinya, wah ini sudahlah. Bahwa yang selama ini tidak buka video itu memang harus dipertahankan. Itu. Ya. Oke, siap Oke, Pak. itu ya. Saya ada acara lain juga ini. Gitu. Baik, Ya. terakhir Pak, Terakhir, Pak. closing statement sebagai sosok yang malang melintang di dunia hukum maupun politik, pesan dari Bapak untuk kita generasi penerus, generasi milenial terutama. Ya, begini. Saya ingin kembali kepada pesan Rasulullah, ya, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, karena itu mulai dari sekarang biasakan diri kita untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, ya, dan dimanapun kita berada, seberapa banyak pun atau seberapa sedikit pun yang bisa kita berikan, tapi kita harus punya tekad untuk memberikannya dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi jadilah
khairun nas anfa'uhum linnas. Luar biasa. Itu dia mungkin ya perbincangan singkat kita dengan Wakil Ketua MPR RI, Bapak Arsul Sani. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menginspirasi kami, Pak. Atas terima kasih juga atas segala wawasan dan ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Mohon maaf juga, Pak. Makasih ya sudah berkunjung ke kita. Siap. Itu ya. Saya boleh meninggalkan ya? Boleh, Begitu. Pak. Kita Oke. akan tutup dulu, Pak, sebentar. Tutup apa? Kita akan bertemu dalam episode Pojok Kiswah selanjutnya. Oke. Saya Dimas Wahyudi. Saya Mulhan. Pamit undur-undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.